Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rofida. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1D. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, Homo homini lupus, manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban WN. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai dengan 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J, yang bunyinya: 1. Hak asasi pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang
Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Yang kedua, kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28, 30, dan 31 yang bunyinya: 1. Membayar pajak. 2. Menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, menghormati HAM orang lain. Yang keempat, tunduk kepada ketetapan undang-undang. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketujuh, mengikuti pendidikan dasar. Yang kedelapan, taat kepada negara. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and share.